Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya, ya. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu para pejuang proyek ya di sini ya, para nakoda-nakoda perubahan. Oke, sambil menunggu yang lain mari kita seruput kopi pagi ini ya. Oke, di saat orang lain mungkin masih terlelap ya, masih pada habis olahraga pagi, ada yang istirahat ya, mungkin ada juga yang masih di balik selimut atau baru saja mungkin berdebat ya dengan bantal tentang siapa yang malas bangun gitu. Jadi rekan-rekan semuanya di sini justru memilih untuk hadir, menyalakan layar dan menjemput cahaya ilmu di Sabtu pagi yang sangat cerah ini ya. Oke, mari kita berdoa semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Amin. Oke, rekan-rekan semuanya, ada pepatah ya dan pantun yang mengatakan jika matahari pagi adalah janji tentang hari yang baru, maka kehadiran Anda di sini adalah janji tentang masa depan yang lebih bermutu. Oke, asik. Ya, terima kasih telah memilih untuk menjadi produktif bersama kami ya, rekan-rekan semuanya. Saya tahu ya, berdasarkan pengalaman kita semua ya, menjadi PIMPRO, menjadi proyek manajer ya, manajer proyek, itu tidak mudah. Seringkali kita merasa seperti dituntut untuk jadi seorang pesulap ya, diminta mengerjakan proyek dengan budget yang seekonomis mungkin, tapi ekspektasinya bombastis ya. Betul, betul. Betul atau betul? Betul. Betul ya. Kita sering terjebak dalam apa yang disebut delivery mode ya. Jadi fokus kita habis hanya untuk urusan jadwal yang mepet, budget yang mepet juga ya, yang tiris ya, sampai resikonya yang bikin dahi ini berlapis-lapis ya. Kadang kita merasa bukan lagi manajer, tapi lebih mirip seperti pembantu umum atau delivery officer ya. Atau mungkin malah pemadam kebakaran yang lari ke sana kemari untuk memadamkan krisis ya. Tenang, hari ini kita akan hari ini tidak akan belajar cara mengeluh yang estetis ya teman-teman. Kita akan belajar bagaimana naik kelas. Jadi webinar pagi ini yang bertajuk, ini sesuai dengan yang sudah teman-teman lihat sendiri ya, Leadership for Project Manager ya, Building Project Leaders who Deliver Result at Scale. Mengapa ini penting saudara-saudara ya? Karena menurut framework yang kita bedah, seorang PM sejati ya, PIMPRO sejati itu bukan cuma sekedar implementer ya. Kita butuh arsitektur kepemimpinan yang kokoh, dan kita akan belajar bagaimana bertransformasi dari sekedar mengelola tugas menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan ya. Jadi mulai dari leading self, memimpin tim ya, kemudian memimpin dari para pemimpin hingga menaklukkan situasi yang dinamis dan penuh tantangan. Karena pada akhirnya hasil yang besar hanya bisa diraih oleh pemimpin yang mampu menjadi hasil pada skalasi yang skala-skala yang besar atau skala yang luas ya. Oke, nah acara hari ini dipersembahkan oleh Pranama Pembelajar Indonesia ya, sebuah institusi yang percaya bahwa manusia jika tidak dilatih dan dibimbing tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya. Dan untuk membimbing kita mencapai potensi itu telah hadir di tengah kita sang maestro ya, Suhu ya, guru besar sekaligus praktisi yang jam terbangnya sudah melampaui batas awan ya. Beliau adalah Bapak Insinyur Eri Prastiawan, PMP, CSI, CPM, MPAR, CKMS, PMUCP, CGP. Waduh, Bapak Ibu kalau saya baca gelarnya satu-satu ya, mungkin webinar ini selesai hanya untuk baca gelarnya Pak Eri saja. Ya. Jadi singkatnya, dia adalah CEO dan founder dari Pranama Pembelajar Indonesia, ya, seorang international business coach dari USA, ya, dan dia adalah CEO dan founder dari Pranama Pembelajar Indonesia, ya, seorang international business coach dari USA, ya, dan dia adalah CEO dan founder dari Pranama Pembelajar Indonesia, ya, seorang international business coach dari USA, ya, dan dia adalah CEO dan founder dari Pranama Pembelajar Indonesia, ya, seorang international business coach dari USA,
pemegang sertifikasi banyak ya, termasuk PMP yang sudah beliau miliki sejak tahun 1999 ya, luar biasa. Saat mungkin sebagian dari kita masih bingung membedakan antara proyek dan tugas sekolah itu. Oke, dengan pengalaman yang lebih dari 25 tahun ya, telah membimbing lebih dari 20.000 peserta dan menangani lebih dari 40 klien korporasi besar ya, mulai dari Pertamina, Telkomsel ya, hingga kementerian ya. Beliau bukan hanya sekedar bicara teori teman-teman ya, tapi bicara dari keringat dan pengalaman lapangan yang real ya. Jadi ini sangat berharga sekali event seperti ini ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar ya Pak Eri ya, kita sudah menyampaikan tentang pentingnya sertifikasi global internasional, kemudian membahas PM Book 8 ya, dan seterusnya ya. Kali ini kita lanjutkan ya. Oke. Ibarat kopi di pagi hari, ilmu dari beliau ini akan memberikan tendangan semangat yang luar biasa bagi karir kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, karena ilmu sudah di depan mata ini teman-teman ya, siap-siap dengan antusias yang sudah membara ya, kepada yang kami hormati, Suhu ya, Maestro Sang Guru Kepemimpinan ya, Bapak Eri Prasetyawan. Oke, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Pak Eri. Baik, terima kasih banyak Pak Erdit, ya, banyak komplimennya ya. Terima kasih sekali ya atas pembukaannya yang luar biasa. Nah, izin Bapak Ibu semua untuk saya buka dari sisi saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Ya, senang sekali Bapak Ibu bisa hadir di sini. Ya, kami juga di Pranama sangat uh, sangat terhormat bisa sharing ke Bapak Ibu semua mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah kami lalui, gitu ya, pernah kami lalui, dan ini juga merupakan moto dan sekaligus kunci sukses ya. Jadi saya pernah mendapatkan kata-kata bijak ya dari Jim Rohn. Jadi Jim Rohn itu gurunya banyak orang sukses ya termasuk hampir presiden-presiden Amerika itu berguru pada Jim Rohn ini. Ya. Motonya begini, kita tidak bisa ya mengharapkan bahwa kehidupan kita ke depan ini lebih mudah, gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol atau kita nggak bisa mengharapkan. Tetapi yang bisa kita kontrol, ya, yang ada di otoritas kita adalah bahwa kita bisa menjadikan diri kita lebih baik setiap hari. Nah, itulah yang kemudian kita ambil di Pranama bahwa kita percaya setiap orang ya itu bisa menjadi lebih baik ya untuk keluarganya, untuk perusahaannya ya dan untuk masyarakat sosial. Ya, itu yang salah satu visi kami Bapak Ibu untuk menemani Bapak Ibu bisa lebih baik ya dan bisa uh, melebihi apa yang kita pikirkan bahwa itu batasan kita ya, melebihi dari batasan kita. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita langsung ke materi. Jadi kita building project leaders who deliver result at scale ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di PM Box itu ya, tugas dan fungsi atau ekspektasinya bisnis atau perusahaan kepada project manager adalah untuk mendeliver value ya, menaikkan, mentransformasi dengan memberikan value. Jadi kita tidak akan mendapatkan atau memberikan value kalau kita itu tidak mendeliver result ya. Value itu lahir dari result. Nah, untuk itu mari kita dengan waktu yang singkat ini, mari kita coba bagaimana kita bisa mendeliver value melalui result yang harus kita perform melalui project kita dan kepemimpinan kita di dalam project. Jadi project manager itu tidak hanya diharapkan sebagai project manager, sebagai manager, tapi juga harus sebagai leader ya. Nah itu tentunya juga di PM Box ada perbedaan-perbedaan antara manager dan leaders.
Baik, saya tidak akan membahas mengenai pranama dan juga latar belakang saya, Bapak Ibu. Latar belakang saya cukup di slide yang pertama aja, bahwa saya pernah menjadi head of PMO ya di perusahaan multinasional company, dan saya pernah mengheading organisasi yang cukup kompleks, termasuk kompeten development-nya juga gitu ya, dan delivery di market unit Southeast Asia, bahkan sampai ke Jepang sama Australia. Baik, salah satu misi kami adalah membantu sebanyak mungkin orang Indonesia certified global. Nah, Bapak Ibu, inilah makanya kita perlu meningkatkan secara kolektif sumber daya manusia di Indonesia ini, perlu untuk meningkatkan advantage competitiveness kita dengan cara salah satunya dengan certified global ya. Dan tidak hanya project management, tapi juga kami termasuk finance gitu ya, CFA, dan juga di ESG, dan juga di bidang-bidang yang lain kami coba untuk membantu sumber daya manusia Indonesia khususnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi global ya. Nah, oke, kita masuk ke topik Bapak Ibu. Tujuan kita pagi hari ini kita sharing, kita belajar bersama untuk solving project manager pain ya. Project manager pain yang ada itu, yang pertama adalah memimpin tim lintas fungsi. Ini bagaimana project manager ini memimpin tim lintas fungsi, karena uh, karakteristik dari organisasi project itu adalah lintas fungsi ya, bukan struktural tapi adalah lintas fungsi. Nah, dengan lintas fungsi ini kita akan berhadapan dengan banyak diversity ya. Perbedaan latar belakang, perbedaan budaya ya, perbedaan lingkungan ya, ada IIF dan kemudian OPA, perbedaan proses ya antara kita dengan customer, dengan klien, kita dengan vendor, prosesnya berbeda. Nah, bagaimana kita tetap terus bisa efektif sebagai pemimpin proyek ya, project manager, uh, memimpin di lintas fungsi yang kita miliki di proyek. Kemudian tentu dengan adanya lintas fungsi ini dan berbagai macam perbedaan itu, banyak tekanan ya, banyak tekanan dan konflik ya, yang konfliknya biasanya adalah sesuatu yang kompleks ya, sesuatu yang cakupannya cukup kritikal buat proyek kita ya. Nah, kemudian bagaimana mempengaruhi stakeholder. Nah, ini yang selalu day to day kita berhadapan ya sebagai project manager. Nah, sebenarnya lebih banyak lagi ya pain point atau pain-nya project manager, tetapi pertemuan kita fokuskan hari ini ke sini ya, ketiga ini sebagai pain point. Nah, untuk bisa kita solving pain point kita ini, kita harus memiliki kepemimpinan yang efektif ya, kepemimpinan yang bisa untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, baik itu di project, di organisasi, di environment, di lapangan ya, juga permasalahan-permasalahan untuk bisa memuaskan ekspektasi dari stakeholder kita ya. Oke, nah, untuk bisa kita memiliki solusi yang efektif dari tiga pain kita itu, kita akan membicarakan tiga agenda ini ya. Mengapa project manager itu perlu framework? Karena kompleksitas dari proyek ya, proyek itu selalu kompleks, apalagi kalau proyek itu multifungsi gitu ya, multi proses yang jelas, kemudian multidisiplin gitu ya, multi knowledge area ya, multi background, multi vendors, dan semua multi. Kita perlu memiliki framework, tidak hanya uh, training leadership yang berdiri sendiri-sendiri ya. Mungkin teman-teman sering mendengar ada transformational leadership gitu ya, kemudian ada uh, servant leadership, kemudian juga ada metode-metode leadership yang lain ya. Nah, itu biasanya ada metode ya, metode leadership. Tetapi untuk sebagai leader yang baik di proyek, pengalaman kami itu ya belum cukup ya, belum cukup.
kita perlu framework. Tidak hanya ya independent atau spotted training gitu ya, tetapi kita perlu framework supaya kita bisa memastikan bahwa potensi kita berhasil lebih tinggi ya dibandingkan kalau kita tidak memiliki framework atau dibandingkan dengan yang fragmented development. Nah, ini yang akan menjawab 3 permasalahan utama kita tadi ya. Nah, kalau mengenai framework leadership ya, Bapak Ibu, itu di dunia ini mungkin cukup banyak. Tetapi kita akan yang menyoroti 2 framework yang paling relevan buat kita. Ya. Paling uh, efektif buat kepemimpinan kita di proyek maupun di organisasi yang bisnis oriented ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai project manager itu harus master di mana saja ya, di level mana saja. Kemudian kita akan melakukan transformasi dari sekedar project delivery ke naik level, naik kelas kita menjadi enterprise leadership. Ya, dulu pengalaman kami ya, saya dan Pak Edi dan juga di Pranama itu pernah bekerja di perusahaan multinasional company. Itu ada ya jenjang project manager itu yang manager project manager dengan level yang paling atas itu setara dengan CEO, Ibu. Jadi job state-nya itu sama dengan CEO ya. Jadi kami dulu ada junior project manager, ada experience project manager, kemudian ada senior project manager, kemudian ada principal project manager gitu ya. Nah, itulah disebut dengan enterprise leadership pada saat seseorang itu bisa mencapai principal leader atau principal project manager. Nah, kemudian nanti kita akhiri dengan Q&A, tapi sebelum Q&A nanti kita dengarkan best practice dari Pak Erdit ya, sebagai project manager global ya, yang proyeknya sangat multi dimension ya dan juga diversity-nya sangat kompleks ya karena beliau sering menghiding banyak tim yang lintas negara ya dari Indonesia, kemudian Southeast Asia, kemudian India gitu ya, bahkan ke market unit yang di Asia Pasifik, yang lain di Asia Timur, kemudian juga sampai ke Australia. Nah, baik, mari kita masuk ke agenda yang pertama. Mengapa project managers need leadership framework ya untuk bisa menyelesaikan pain point atau tiga masalah utama kita tadi. Ya, yang pertama adalah tuntutan di lapangan. Project manager selalu dituntut ya bukan hanya sekedar mendeliver. Sering sekali saya masih melihat banyak organisasi, banyak perusahaan yang memfungsikan project manager itu hanya delivery saja, tidak terlibat pada saat pre-sales. Padahal framework standarnya kalau itu PMI, project manager itu harus bertanggung jawab mulai dari pre-sales, mulai dari initiation, ya, tidak hanya setelah kontrak jadi kemudian project manager disuruh mendeliver. Terus kemudian apa bedanya project manager dengan implementation manager? Ya. Nah, ini masih banyak sekali ya. Selama saya mengajar juga saya menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan itu ya banyak project manager yang tidak sesuai dengan standar internasional keterlibatan dan tanggung jawabnya ya. Maka salah satu fungsi yang project manager kurang biasanya adalah di financial estate ya, financial estate. Ya, kalau project manager itu terlibat mulai dari awal ya, dari mulai pre-sales sampai life cycle-nya sesuai standar itu, project manager itu harus paham benar-benar mengenai finansial ya. Ya, numbers ya. Jadi master in the numbers gitu ya. Numbers mengenai ya costing, kemudian profit, kemudian ada project profitability report, cash flow itu harus dibuat di awal sebelum kita menang tender gitu ya. Nah, ini sering sekali terjadi, tetapi dengan adanya kita mempraktekkan standar internasional bahwa project manager itu tanggung jawabnya sesuai dengan life cycle yang kita pelajari itu akan semakin kompleks sehingga perlu untuk memiliki level leadership yang
berbeda-beda atau kontekstual ya atau case by case. Nanti kita akan bahas. Yang kedua masalah utamanya adalah juga leadership atau kompetensi development itu terfragmentasi seperti yang saya tadi bilang. Mungkin Anda ya training mengenai ada change management atau change leadership. Tapi mungkin Anda dapatnya pada waktu itu masih sebenarnya ada di level yang junior gitu. Jadi tidak in time kebutuhannya. Jadi kurang efektif gitu ya. Atau Anda misalnya belajar transformational leadership pada saat misalnya Anda itu apa namanya manajemen training MT gitu ya. Padahal itu ya sama ibaratnya dengan kita mempelajari ya materi di kelas 6 sedangkan kita masih kelas 1 SD ya. Kita kelas 1 SD sudah diajari ya pengalian ya, pembagian gitu. Padahal kita belum belajar mengenai penambahan dan pengurangan. Nah, itulah seringnya ya lompat-lompat seperti itu akhirnya satu kurang efektif ya, yang kedua kita kadang-kadang overwhelmed gitu ya. Kadang-kadang kewalahan dengan itu ya. Nah, tetapi di sisi lain juga kadang-kadang bahwa perusahaan kurang memberikannya, tidak memberikan itu gitu ya. Nah, ini yang sering saya temuin ya di lapangan banyak perusahaan-perusahaan yang masih apa ya spotted atau reaktif ya reaktif. Ada thought leadership, wah ngasih training thought leadership, yo semua siapa saja boleh gitu ya. Kita tidak punya kurikulum atau leveling baku dari setiap tahapan atau setiap jenjang karir project manager. Seperti saya sharing ya di tempat kami dulu itu ada 4 ya karirnya. Yang pertama junior project manager itu minimal harus PMP junior project manager ya. Kemudian experience project manager itu harus ada sertifikasi internal tersendiri yang mengetes leadership ini gitu. Leadershipnya seperti apa? Itu dites benar dengan pertanyaan bagaimana, bukan pertanyaan what and why lagi ya. Kalau pertanyaan PMP ya, PMP certification kan what and why. Tapi kalau pertanyaan mengenai sertifikasi lanjutan ini, pertanyaannya banyak yang how-nya gitu ya. Termasuk bagaimana tadi mengelola financial proyek gitu ya dari awal sampai akhir ya. Tidak hanya apa KPI seperti scope gitu ya, time, tapi betul-betul finansial itu betul-betul kita dimintai tanggung jawab mengenai profitability proyek ya. Kita harus membuat probability planning. Nah, kemudian uh, sering sekali juga kita tidak sesuai dengan level kita itu tadi ya. Jadi level kedua adalah experience, level ketiga adalah senior project manager, kemudian level keempat adalah principal project manager. Nah, banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak membuat leveling ini, apa struktur karirnya project manager, sehingga banyak terjadi stagnasi gitu ya mengenai karir. Jadi banyak juga akhirnya orang dimotivation ya. Kemudian kita perlu leadership framework ya, karena kita bisa scaling ke atas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita, case by case ya. Kemudian kontekstual, jadi kita akan lebih efektif dan efisien dari mulai trainingnya. Jangan sampai anak kelas 1 SD dikasih pelajaran kelas 6 SD dan sebaliknya. Anak kelas 6 SD dikasih pelajaran kelas 1 SD. Nah, itu perlunya framework seperti itu untuk menjawab problem kita tadi. Oke, mari kita bahas tuntutan di lapangan ya. Tuntutan di lapangan itu tim lintas fungsi dan lintas vendor. Nah, tentunya kita akan sering menghadapi proyek-proyek seperti ini. Semakin kita naik level dari karir project manager, kita akan mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar, lebih kompleks dari sisi lintas fungsi dan lintas vendor. Lebih banyak vendornya gitu ya, lebih kompleks. Dan ini kita memang pada waktu kita dulu kita ukur atau kita uji gitu ya, kita uji. Sudah berapa vendor yang pernah kita tangani dalam satu proyek. Itu pada waktu kita assess project manager tersebut untuk naik level, itu ada assessment itu tuh ada. Gitu. Bagaimana Anda menghandle ini gitu ya, pernah menghandle vendor yang berapa macam, berapa industri gitu ya, atau berapa produk atau berapa solusi yang berbeda. Nah, itu supaya kita memastikan tadi bahwa project manager tersebut itu punya leadership yang sesuai dengan tuntutannya, yaitu
tuntutan melit lintas fungsi dan lintas vendor. Kemudian stakeholder dengan agenda dan kebutuhan berbeda. Ini pun juga kita petanin waktu itu, kita assess gitu ya. Pernah nggak misalnya project manager itu ya menghandle ya stakeholder sampai ke level apa? Kalau dari verticality yang pertama ada apa? Ada regulator. Ya, kemudian ada operator. Kalau di Indonesia kan regulator, operator gitu ya. Kemudian main kontraktor gitu ya. Ada kemudian subkontraktor. Nah, posisi project manager ini pernah pengalaman di mana gitu ya. Verticality naik dan verticality turunnya. Ya, turun tuh. Nah, itu dia apakah di main kontraktor sehingga dia punya vendornya itu subkontraktor dan vendor-vendor di bawahnya, supplier, kemudian di atasnya masih ada operator dan ada regulator gitu. Dia di posisinya bermacam-macam, pernah pengalaman bermacam-macam ya. Nah itu supaya dia betul-betul dipastikan bahwa menghadapi stakeholder tidak hanya dari sisi individunya, tapi dari sisi fungsi dan tuntutan masing-masing stakeholder itu dari bosnya atau dari perusahaan mereka masing-masing. Itu harus dipahami. Kemudian juga tekanan deadline dan budget. Ya, tekanan deadline dan budget. Nah, ini sering sekali menjadi satu permasalahan inti bagi project manager, terutama yang tadi saya bilang, terutama kalau budget itu tidak mendevelop budget dari awal, tidak mengkonstruksi dan mempropos budget dari awal, hanya dapat tadi ya setelah kontrak atau tender menang dapat disuruh ngerjakan proyek gitu ya. Kemudian dia mempelajari budgetnya dulu, strukturnya seperti apa dan segala macam, kemudian dia deliver ya yang dia tidak buat di awal, ownership-nya itu sangat kurang. Bagaimana Anda ownership-nya di project Anda kurang sedangkan Anda di posisi leader. Leader itu kan yang pertama yang harus harus Anda miliki atau project manager itu miliki adalah ownership ya. Kalau Anda tidak membuatnya dari awal, Anda tidak apa ya, enggak hands on itu ownership-nya, tidak grab Anda ya. Paling tidak Anda butuh waktu untuk mempelajari itu ya. Scoping, kemudian dari budgetingnya Anda compare cocok atau enggak, match atau enggak, ada selisih, ada creep segala macam ya. Nah ini akhirnya membebanin kita sebagai project manager, terutama Anda yang tidak menerapkan metodologi yang life cycle-nya itu full mulai dari initiation ya. Banyak perusahaan yang project manager itu terlibat mulai dari execution saja ya, initiation sama planning nggak dilibatkan ya. Dulu kami ya pernah mengalami dua-duanya, Pak. Transisi dan transformasi itu pernah. Pernah kami di suatu masa, ya suatu waktu, project manager di tempat kami itu juga cuma dikasih ya kontrak, suruh mendeliver, tidak terlibat di pre-sales. Tapi setelah itu, ya kami berubah, ada transformasi, kami dilibatkan full life cycle-nya sesuai dengan standar project management metodologi internasional gitu ya. Jadi kami pernah merasakan dan membandingkan mana yang lebih efektif dan efisien dan mana yang lebih enak buat posisi project manager ya. Kemudian perubahan skop yang mendadak. Nah, ini sering sekali. Bagaimana kita nanti bisa uh, mengelola, tidak hanya mengelola tapi memimpin ya tim kita tetap solid, kemudian bagaimana kita engage dengan dan manage stakeholder kita ya, jika ada skop yang berubah mendadak ya, perubahan mendadak. Kemudian risiko politik dan organisasi. Nah, teman-teman kalau kita tidak menyiapkan bagaimana kita menjadi leader yang ini, kita akan cepat stres dengan adanya politik. Apalagi kalau kita tidak suka berpolitik gitu ya. Ya, tetapi di project management atau project manager kehidupannya tidak bisa mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Pasti ada politik. Apalagi ini ya di swasta juga ada politik, ada teman-teman mungkin di BUMN, di kementerian itu juga kita tidak bisa menghindar dari ini. Dan bagaimana kita menyikapinya? Ya, itu tidak hanya teoritis, Bapak Ibu teman-teman, tapi kita harus bisa mengelola kita sendiri. Self memakai ini kita lagi karena yang terjadi frekuensi kita itu masuk ke frekuensi frekuensi apa? Ya, di atas
12 Hz ke atas ya, 12 Hz ke atas frekuensi otak kita sehingga kita mengalami alpha blocking. Jadi gelombang gerbang kita itu tertutup sehingga ngeblok, kita hang. Itu kalau kita stres. Nggak usah stres Bapak Ibu, kita khawatir saja itu kita punya alpha blocking ya. Nah, itu yang paling penting sebagai project manager, kita harus bisa memanage stres kita dan kita juga menolong tim kita manakala mereka stres. Ya. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Oke, sebelum gue sepertinya ada masalah koneksi. Oke, teman-teman, sebentar ini sepertinya ada masalah teknis sedikit ya. Mohon ditunggu sebentar. Wah, tapi menarik juga tadi ya apa yang disampaikan ya dari level 1, level 2. Ternyata iya, kalau kita ngelihat ini tidak sesimpel itu ya ternyata ya. Oke, jadi tampak sekali di situ bahwa di level 1 tadi dijelaskan leading self ya, level 2 leading others. Wah, ini kita semua pasti mengalami ya dalam real prakteknya ya. Oke, benar-benar mengalami hal yang eh, seperti ini ya. Jadi kalau boleh sampai yang tadi kita rangkum ya, diskusi kita pagi ini sebetulnya itu ya, ada pesan ya, wah, pesan moral ya. Jadi PM atau PIMPRO ya, project manager itu ternyata bukan cuma sekedar tentang seberapa hebat kita memadamkan api atau mengejar deadline gitu ya. Tapi lebih dari itu ya, tentang seberapa kokoh kita membangun fondasi kepemimpinan ya. Oke, ya. Sambil menunggu Pak Eri, oke, apakah beliau sudah bisa join? Iya, iya. Jadi oke, sambil menunggu. Jadi itu tadi ya. Kalau saya melihat di sini itu ya, apa namanya, kita eh, belajar ya bahwa yang tadi ya untuk mencapai result at scale ya, mau nggak mau kita harus berani keluar dari zona nyaman delivery mode ya, menuju strategic leadership. Ya, itu yang penting ya. Oke, nanti mungkin kita akan mendengarkan lebih detail lagi dari Pak Eri gitu ya, karena tadi yang dijelaskan saya yakin kita semua mengalaminya ya. Saat memulai karier ya, kemudian oke, jadi oh Pak Ari sudah join ini ya, lagi mau share ini, sebentar. Sepertinya perlu di-assign jadi host lagi Pak Indra. Beliau sudah join ini Pak Erinya. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman semuanya. Kalau bicara level 1, level 2 itu semuanya kita pasti mengalami ya. Nanti kita lihat titik balik yang krusial itu berdasarkan pengalaman kita bagaimana gitu ya. Sampai ke titik puncak waktu leading change ya. Oke, kita nanti insya Allah ya cepat atau lambat akan mencapai sana ya. Atau mungkin malah rekan-rekan di sini ada yang sudah mencapai itu ya. Oke, bagaimana Pak Eri? Sudah bisa dilanjutkan? Oke, mungkin sambil
jalan, saya akan coba share slide ya, gantian mungkin ya. Ya, sambil menunggu Pak Eri. Oke, nanti kalau Pak Erinya sudah join, saya Halo, buka. Oh, sudah halo. rupanya. Ya udah, monggo Pak Eri, silahkan Ya, dilanjut. oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Ah, tapi saya nggak bisa share ini ya. Saya di disable nih, tidak Oke, bisa, oke, tidak mungkin bisa. bisa saya bantu Pak Eri untuk share ya. Tadi sampai ke bagian mana ya? Sebentar. Pak Indra mungkin Pak Eri baru join lagi, bisa di assign sebagai host, Pak Indra. Iya, saya nggak bisa ini nih. Saya di disable sebentar. Saya keluar dulu coba. Ya, enggak, ini karena belum di assign sebagai co-host. Ya, oke, kalau gitu saya share lagi yang bagian tadi ya, teman-teman ya, sambil menunggu Pak Eri. Jadi, oke ya, karena kalau saya mungkin lebih ke real experience-nya ya. Jadi mungkin orang bilang tak kenal tak sayang ya. Saya mungkin jelaskan ke teman-teman ya. Saya di sini juga mewakili salah satu dari Pranama, tapi saya penggembira aja ya. Jadi posisi saya CEO Global Director di Pranama Pembelajar Indonesia ya. Mungkin lebih dikenal dengan pelatihan SDN.com ya. Jadi itu sudah dijadikan co-host Pak Eri. Mungkin bisa dicoba lagi. Saya close dulu ya Pak Eri ya. Oke, monggo dicoba lagi Pak Eri. Ya, oke. Terdengar suara saya? Bentar ya. Oke, sekarang sudah bisa. Iya, Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Bapak Ibu, mohon maaf ya, gangguan teknis. Oke, ya terima kasih atas kesabarannya. Kita sampai di sini tadi ya. Oke, nah kita sudah sampai transformasi digital dan bisnis. Jadi tuntutan perusahaan dan stakeholder untuk project manager itu biasanya sampai ke mengerti betul-betul mengenai bisnis ya. Bisnisnya di apa namanya perusahaan kita masing-masing ya. Nah, itu makanya di frameworknya pun ya itu sudah semakin lama semakin banyak mengenai bagian bisnisnya. Oke, kemudian masalah utama yang kedua ya, leadership PM yang terfragmentasi tadi sudah saya singgung ya, ada transformasional, kemudian thought leadership atau servant leadership diberikannya tidak sesuai dengan apa namanya jenjang kurikulum atau jenjang karirnya project manager tersebut. Sering sekali hanya reaktif ya, reaktif karena tren gitu ya. Nah, itu makanya perlu kita uh, buat ya frameworknya seperti apa. Ya. Kemudian ada training komunikasi gitu ya. Nah, ini juga sering sekali Bapak Ibu komunikasi itu disebut dengan mother of skill gitu ya. Jadi training komunikasi itu harusnya semua level level yang paling bawah itu harus mendapatkan komunikasi ini. Kan di project management PMBOK itu ya, interpersonal skill yang pertama adalah communication ya, communication skill ya. Nah, bagaimana kita memiliki skill komunikasi ini? Karena ini yang paling dasar. Disebut mother of skill karena mendasari semua skill yang ada termasuk leadership gitu ya. Nah, sering sekali kadang-kadang project manager baru di training komunikasi setelah jadi manager gitu ya. Harusnya sejak jadi staff itu harus mendapatkan communication skill ya. Kemudian ada workshop mengenai change management yang ya juga tidak terencana atau terkurikulum gitu ya. Harus apa mencapai atau mendapatkan training apa sebelumnya.
Kemudian coaching, conflict resolution juga seperti itu. Karena coaching ini Bapak Ibu adalah salah satu skill mandatori sesuai dengan PMBOK ya. Bahwa project manager harus menjadi coach. Kenapa kok menjadi coach bukan menjadi konsultan? Ya, apa bedanya konsultan dan coach? Nah, sebagai project manager Anda harus tahu bagaimana Anda bisa memimpin. Sebagai project manager kita harus tahu bagaimana kita bisa memimpin dengan efektif. Kalau kita tidak bisa coaching, bahkan membedakan coaching dengan konsultan saja kita tidak bisa. Akhirnya kita berperan sebagai apa? Sebagai konsultan, bukan sebagai coach. Padahal tuntutannya framework adalah sebagai coach, ya. Kalau saya mengacu ke PMBOK yang sebelumnya ya, PMBOK yang ke-6 itu ada 11 ya, interpersonal skill yang mandatori dikuasai oleh project manager. Salah satunya leadership, tapi yang paling utama adalah communication skill, ada influence skill, kemudian ada coach. Ya, ada coach. Coba Bapak Ibu kalau misalnya masih punya PMBOK 6, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat dan itu juga akhirnya diperbarui di PMBOK 8. Ya, sama. Ya, tidak berpola dan reaktif dan trending ini tadi sudah saya sebutkan. Nah, sayang sekali banyak sekali ya perusahaan-perusahaan saya temuin teman-teman HRD kurang memperhatikan ini. Kalau dulu di perusahaan kami, every manager is HR manager, Bapak Ibu. Jadi yang ngerti mengenai tuntutan pekerjaan kita terhadap tim kita adalah kita. Sehingga kita harus membantu HRD untuk bisa memilihkan skill apa yang harus di-develop. Karena teman-teman HRD akan kurang ngeh apakah skill ini itu bisa cocok untuk kebutuhan dan tuntutan pekerjaan kita di lapangan. Ya, sehingga kitalah yang harus membuat kurikulumnya ya dibantu dengan teman-teman HRD. Ya, tidak ada kurikulum dan jenjang atau level. Ini yang sering sekali ditemui. Dan kami merasakannya, kami juga dulu tidak punya kurikulum, kemudian kami memakai kurikulum disebut dengan leadership core kurikulum ya. Ada leadership core kurikulum itu saya sangat merasa beruntung karena saya dapat full blown-nya ya. Karena saya punya moto being the first and the best ya. Saya selalu mendapatkan pertama, termasuk LCC kurikulum pertama kali diimplementasi di perusahaan saya termasuk orang yang pertama yang mendapatkan training itu ya. Kemudian Seven Habits saya juga orang yang pertama. Risk management saya juga orang yang pertama ya. Kemudian knowledge management juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu bagus juga dari pengalaman saya punya moto be the best and the best ya. Kita duluan. Leadership framework arsitektur ya pengembangan ya. Itu apa? Nah, kita harus punya level perkembangannya ya. Level pengembangannya, perkembangan dan pengembangan. Sorry, itu miss typo Bapak Ibu. Kebanyakan G ya. Kita harus tahu level-levelnya seperti yang saya analogikan tadi ya. Jangan sampai kelas 1 SD diberikan materi kelas 6 dan sebaliknya. Kemudian ada urutan kompetensinya. Seperti tadi Bapak Ibu, Anda perlu untuk membuat klasifikasi project manager. Ada klasifikasi project manager junior, ini untuk menangani project-project yang masih kecil. Ya, supaya efektif. Kemudian experience udah agak lebih gede, seterusnya sampai ke prinsipal. Tapi kalau Anda nggak punya pembedaan ini, itu akan kurang efektif. Bisa saja project manager yang levelnya prinsipal itu menangani proyek-proyek yang tidak sekelas dengan kompetensinya, ya, sehingga kurang efektif. Atau sebaliknya, adanya hanya junior, kemudian dikasih pekerjaan yang begitu kompleks yang sebenarnya itu untuk levelnya prinsipal atau senior gitu. Nah, sehingga akan messy ya, akan lumayan kacau di situ. Kemudian ada standar kenaikan level. Apa kriteria kenaikan level itu? Karena kita kebutuhannya berbeda-beda. Termasuk tadi 3 problem utama kita tadi gitu ya, memanage tim, stakeholder, kompleksitas itu masing-masing proyek kita berbeda. Ukuran proyek berbeda, 3 main problem kita tadi juga berbeda. Ya, dan diperlukan kompetensi yang berbeda, level yang berbeda. Kemudian ada assessment. Sering sekali ya sudah membuat, ada juga perusahaan yang sudah membuat kurikulum baik dan segala macam, kurang assessment. Seperti yang kemarin, kalau ikut kelas yang kemarin Bapak Ibu, bahwa KPI itu ada 7. 7 faktor yang mempengaruhi KPI. Ya, ada knowledge, ada skill, kemudian ada motivasi, ada habit,
kemudian ada komunikasi, ada environment, yang terakhir itu evaluasi. Sering perusahaan itu enam faktornya dilakukan, tapi yang ketujuh tidak dilakukan, yaitu faktor evaluasi. Dalam hal ini diassess, dievaluasi, ya. Nah, itu yang sering kita ini. Project manager pun harus dievaluasi. Dulu di tempat kami orangnya, jadi project manajernya dievaluasi, projectnya juga diaudit gitu ya. Projectnya diaudit. Sebentar Bapak Ibu, saya izin coba saya menyalakan ini ya. Oke, bisa. Oke, mohon maaf tadi kelupaan. Nah, kemudian adanya coaching. Jadi yang tadi yang levelnya sudah di atas bisa mengcoaching yang di bawah. Ya, itu latihan, tidak hanya mengcoaching nanti pas timnya sudah roll out gitu ya. Tetapi latihan juga project manager itu mengcoaching junior project manager gitu ya. Yang prinsipal mengcoaching di bawahnya, dan itu dibuat penugasan ya, sehingga tidak hanya terupdate dalam hal operasional gitu ya, skill-skill operasional termasuk leadership, tapi juga skill-skill untuk mengembangkan orang lain ya, skill-skill mengenai ke-HR-an ya, human resource development gitu ya. Nah, itu makanya ditugasi menjadi coaching gitu ya. Nah, dulu juga sering kita membagi-bagi tugas untuk mengcoaching gitu ya. Yang junior masuk gitu ya, kemudian belum PMP kita coaching untuk jadi PMP dulu. Nah, setelah itu menaik level lagi menjadi experience project manager sebelum dia di-assess oleh board of assessor, kita coaching dulu gitu ya. Yang mengcoaching dari kita untuk kita supaya kita punya pengalaman. Ada real project application dan evaluasinya ya. Nah, ini berkenaan dengan nanti Bapak Ibu framework bahwa kita itu pengembangan yang bagus, pengembangan sumber daya manusia yang bagus itu salah satunya adalah kita punya 10 20 70. 10% itu knowledge yang dapat di kelas gitu ya. Dapat di kelas, diajar gitu ya oleh trainer. Kemudian 20% itu adalah social learning ya, social learning. Social learning itu kita harus mengajar, kita harus mengcoach ya. Itu 20% dari satu topik ya. Jadi kalau kita itu belajar di kelas, kemudian kita itu mengajar, menjadi mentor ya, menjadi apa namanya? Coach untuk yang junior gitu ya, seperti yang Pak Edit lakukan, kita paling tidak menguasai 30% dari sebuah topik skill itu. Nah, kemudian yang 70% apa? Yang 70% yang ini real project. Ya, real project didelegasikan, kemudian kita evaluasi, ya. Nah, by the way Bapak Ibu, delegation itu adalah salah satu teknik untuk mengempower ya. Nanti kita akan bahas sampai sana. Nah, jadi kebutuhannya project manager untuk leadership itu tidak dilatih secara acak kalau kita ingin efektif. Tetapi harus dibangun dengan sistematis. Dan sistematika yang ada di ini banyak, tetapi yang dari pengalaman kami yang paling cocok adalah ini, mulai dari self leadership. Ya, itu yang pertama. Ya. Bagaimana kita bisa melit tim atau melit orang lain kalau self leadership kita, leading self kita masih amburadul. Ya, itu juga akan tidak efektif Bapak Ibu ya. Kita pertama harus mastery di self ya, leading self ya, self leadership. Yang kedua, leading team. Setelah kita bisa meliding diri kita sendiri, kemudian kita melid tim dengan efektif. Jangan sampai kita masih amburadul meliding tim, itu akan kurang efektif Bapak Ibu. Kemudian setelah kita meliding tim, itu kita sudah tadi 10 20 70 tadi ya, 10 20 70 ininya, frameworknya, kita naik level lagi menjadi leading leaders. Kita bisa harus melid atau bisa melid leaders. Karena di bawah kita, misalnya kita punya implementation manager, kemudian ada misalnya planning manager atau planning supervisor gitu ya. Kita ada implementation supervisor dan segala macam. Yang namanya supervisor itu sudah leader. Sehingga kita tidak lagi hanya memanage orang atau tim atau memanage other, tapi kita memanage yang orang-orang yang di bawah kita yang mereka itu adalah leader. Itu beda. Ya, itu beda. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memanage self, team, dan leaders, tentunya kita pasti akan menghadapi krisis di bisnis kita. Karena bisnis itu akan naik turun. Project itu juga akan naik turun. Ya. Nah, bagaimana kita bisa masih tetap efektif untuk
memanage di situasi kondisi baik internal maupun eksternal itu krisis. Nah, itulah supaya kita memastikan sustainability values, Bapak Ibu. Itu evolusi ekonomi yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu. Itu revolusi industri yang kelima. Ya, revolusi industri kemudian dasarnya adalah evolusi ekonomi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga perlu belajar mengenai ini supaya kita tahu saat ini kondisi ini, kita hidup saat ini itu kondisi bisnis ekonomi itu seperti apa. Ya, ada evolusinya, ada revolusinya kalau industri ya. Nah, kita bisa mapping antara evolusi ekonomi dengan revolusi industri. Kita mapping. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa melit di masa-masa krisis dengan efektif, masih tetap efektif. Ya. Kontekstual, ya, sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zamannya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling kompleks adalah bagaimana kita bisa menjadi leading change, ya, leading change. Ini yang ya, sistematika atau framework yang pernah kami alami dan menurut kami ini yang apa ya, yang paling efektif ya. Nah, ini bedanya antara ya ini kesimpulan Bapak Ibu di agenda yang pertama ini ada modul lepas kemudian ada framework. Ya, modul lepas itu workshop berdiri sendiri gitu ya. Di framework kita punya program leadership yang berjenjang. Ya, kemudian ada prakteknya. Dulu kalau di tempat kami 5 level leadership itu setiap modul itu ada prakteknya. Karena 10, 20, 70. Kadang-kadang prakteknya kita karena kita itu multinasional company, itu pada waktu kita kelas itu ada berbagai negara yang itu kita dibuat tim, nanti dibuat case, kemudian case-nya itu antar negara gitu ya. Kita ada tugas, kemudian tugas itu harus mengambil misalnya kalau di tugas di kelompok saya mengambil di Singapura sama di Thailand gitu. Nanti kita bareng-bareng sana ngambil data, ngambil ini, kemudian kita diskusi, setelah diskusi kita presentasi ke CEO di ini tersebut, di negara tersebut ya, CEO di perusahaan kami, di board of director di perusahaan kami untuk sesuai dengan tugasnya itu. Nah, itulah makanya 10, 20, 70 itu betul-betul kita punya frameworknya ya. Programnya berjenjang dan punya ya apa namanya metodenya, punya programnya ya. Kemudian eh, kalau modul lepas itu tidak terhubung ya, kurang terhubung lah, ya, kurang terhubung. Bentar Bapak Ibu, saya aktifkan ini biar Bapak Ibu ya, kurang terhubung ya. Nah, kalau kita punya framework itu akan terintegrasi dan itu akan menaikkan potensi bahwa kesuksesan untuk mendevelop project manager menjadi leader yang bagus itu akan lebih tinggi ya dibandingkan kalau fragmented. Kemudian tidak terukur ya. Nah, kita harus mengukur ada maturity levelnya. Organisasi ada maturity level, project manager ada maturity level, metodologi ada maturity level. Ya mungkin teman-teman sudah mendengar kalau di project management frameworknya nanti nextnya berikutnya ada maturity level ya di baik itu project manager dan organisasi. Ya. Nah itu harus betul-betul diterapkan ya. Kemudian kalau modul lepas itu fokusnya skill sesaat, kadang-kadang trending gitu ya atau trendy gitu ya, thought leadership gitu ya, kemudian mentrainingkan thought leadership semua gitu ya. Nah, kemudian yang di training juga tidak diselektif gitu ya. Itu. Kemudian fokus ya, ini pipeline-nya pemimpin sudah punya kalau framework kita buat gitu ya. Karena ya leader itu lebih lebih harusnya lebih lebih apa ya, lebih fungsional, lebih harus punya ownership dibandingkan dengan staff gitu ya. Atau ini ya project manager dalam hal ini. Kemudian kalau modul lepas itu reaktif itu seperti tadi ya, trendingnya ini kemudian mentrainingkan semua gitu ya. Kadang-kadang masih masih kelas 1 SD gitu ya, padahal modul ini harusnya untuk kelas 3 gitu. Kemudian strategis. Itu kalau kita punya framework. Jadi Bapak Ibu untuk menjawab tantangan 3 tadi dalam hal leadership ya, kita harus memiliki framework. Kita harus memiliki kurikulum, kita harus memiliki jenjang ya. Makanya disebut kurikulum. Kalau kurikulum sekolah kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Makanya ini juga harus seperti itu. Nggak cukup kalau belajar leadership itu nggak ada kurikulumnya, nggak cukup Bapak Ibu. Kalau kita nggak memiliki kurikulum ya leadership itu. Nah makanya ini di
agenda yang pertama itu tanpa framework kita hanya berharap PM akan tumbuh. Tapi dengan framework kita memastikan atau paling tidak menaikkan potensi mereka bertumbuh. Ya. Nah ini pertumbuhan itu salah satu adalah untuk retain talent. Kalau teman-teman HRD bilang gitu ya, hampir di semua organisasi itu pertumbuhan itu salah satu ya solusi untuk high churn ya atau bisa meretain talent. Itulah makanya mungkin jawabannya kenapa kok Pak Edit betah di Ericsson. Sudah berapa lama di Ericsson? Sama seperti saya dulu ya. Karena menurut kami itu salah satu yang kami dapatkan adalah pengembangan di Ericsson itu salah satu yang paling bagus di dunia ya pengembangannya. Oke, nah itu ya framework. Terus kemudian frameworknya seperti apa? Nah, tadi sudah saya singgung Bapak Ibu, banyak framework, tetapi sesuai dengan best practice dari pengalaman kami gitu ya, itu ada dua framework besar sekarang ini yang mainstream gitu ya, yang dianut oleh banyak pebisnis di seluruh dunia ya. Yaitu yang pertama yang frameworknya Kenneth Blanchard. Dia punya penjenjangan juga ya, punya apa modul-modul gitu ya. Kemudian yang kedua yang di sebelah kanan ini John C. Maxwell ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang kami dapatkan dulu dari mereka berdua, kemudian kita tailor made lagi ya. Di Pranama kita tailor made lagi sesuai dengan konteksnya ya. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita ditambahkan dengan waktu itu saya mau mengambil certification business coach di US. Jadi kita ramu sesuai dengan kontekstual kebutuhan industri dan juga kebutuhan environment di Indonesia. Nah, apa bedanya nih leadership mastermind dari kedua framework ini? Yang pertama Kenneth Blanchard. Kenneth Blanchard itu lahir orangnya sangat berpengalaman di corporate, ya di profit organization, ya. Sedangkan John G. Maxwell dia latar belakangnya dalam dia membuat framework itu, dia pada waktu dia menjadi pendeta, jadi non-profit organization. Nah itu bedanya. Nah kebutuhan kita bagaimana? Kebutuhan kita, apakah hanya Kenneth Blanchard? Apakah hanya John C. Maxwell? Menurut kami Bapak Ibu dan pengalaman kami, itu adalah kita harus memakai dua-duanya, tapi porsinya berbeda. Kalau perusahaan Anda itu adalah perusahaan atau proyek Anda itu profit oriented, ya porsinya lebih banyak ke Kenneth Blanchard, mungkin 80 atau 70% Kenneth Blanchard. Kemudian sisanya John C. Maxwell. Tetapi kalau perusahaan Anda atau organisasi Anda itu non-profit oriented, proyek-proyek Anda itu juga seperti itu mungkin akan mengadopsi frameworknya John C. Maxwell lebih banyak. Nah, detailnya seperti ini Bapak Ibu, ini yang Kenneth Blanchard dan Maxwell, nanti kami gabungkan gitu ya. Nah, pada level supervisor atau staff harusnya mendapatkan leading sales, ya, mendapatkan leading sales. Kemudian level manager itu paling tidak leading others. Level GM karena dia punya manager, dia harus sampai leading leaders. Ya, division head itu harus dapat leading dynamic situation. C level, Bapak Ibu, itu harus leading change. Ya. Nah, project manager di mana? Nah, project manager Anda harus sampai ke level ini. Ya, leading leaders. Nah, untuk mencapai level leading leaders, Anda harus sudah mastery di leading self dan leading others atau leading team. Itu tuntutannya ya, tuntutannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa self assessment ya dengan kriteria-kriteria yang akan saya sharingkan berikut ini untuk leading self itu apa saja, leading leaders apa saja, leading others apa saja, leading leaders apa saja. Dan saya akan bahas kriteria itu hanya sampai ke leading leaders saja dulu. Karena waktunya singkat. Ya, waktunya singkat. Ini pun masih tinggal ini ya, tinggal 30 menit lagi materinya. Nah, kemudian di samping ini ya, Blanchard adopsi Maxwell di mana? Jadi Maxwell itu punya 21 hukum leadership. Tetapi saya tambahkan satu, jadi 22 hukum leadership. Yang hukum yang pertama adalah
Leaders are learner. Dan ini Anda sudah memenuhi semua. Ya, Anda sudah sangat-sangat memenuhi bahwa Anda seorang learner yang independen. Ya, terbukti apa? Terbukti hari Sabtu ini Anda dengan sukarela, ya, dengan kesadaran, dengan independen, nggak usah disuruh-suruh, Anda mau belajar. Itu memenuhi hukum leadership yang pertama. Leaders are learner. Ya. Nah, nanti saya jelaskan lagi, Bapak Ibu, ke-21 hukum leadership yang sisanya itu, terutama hukum kedua sampai hukum kelima, itu harus dimasteri di leading self. Ya, kemudian hukum ke-6 sampai 10 ada di leading others. Ya, hukum 11 sampai 15 itu di leading leaders. Jadi, untuk menjadi leading leaders Anda harus paling tidak menguasai masteri 15 hukum leadership dari Maxwell. Ya. Nah, kemudian juga Maxwell menciptakan 5 level juga, tetapi lebih kepada non-profit oriented. Kita lihat position, ya, position. Yang kedua permission. Nah, permission itu kan biasanya nggak ada komandonya karena non-profit. Seperti kependetaan ya, karena beliau adalah dulunya pendeta gitu ya. Pendeta ditunjuk jadi pendeta kan harus diterima oleh umatnya gitu ya. Harus ada permission gitu ya. Kemudian production, people development, smart pinnacle. Yang herannya saya banyak perusahaan-perusahaan ya, terutama perusahaan BUMN itu kemudian mengadopsi semua tentang Maxwell gitu. Padahal BUMN itu harus profit oriented gitu. Nah, ini yang sering ini ya, ketidakpahaman kita. Makanya mungkin saya berharap melalui apa namanya webinar ini teman-teman supaya bisa supaya bisa tahu mengenai framework-framework ini supaya tidak salah milihnya. Akhirnya kalau Anda salah milih atau salah mengadopsi, mendeliver ini semuanya ya padahal itu adalah frameworknya adalah non-profit oriented gitu ya. Akhirnya Anda akan kurang efisien. Gitu ya. Oke. Nah, itu mengenai ini ya. Yang kedua, mengenai frameworknya apa. Nah, sekarang kita harus bagaimana sebagai project manager dan korelasinya dengan tadi framework tadi bisa memecahkan 3 masalah kita itu tadi. Ya. Nah, ini banyak PM terjebak di delivery mode. Tadi Pak Edi sudah singgung ya, ada ini competing constraint ya, ada competing constraint. KPI, competing constraint, schedule, budget, scope, ya, risk register, status report, governance, banyak di situ. Sehingga secara interpersonal skill-nya termasuk leadership-nya akhirnya keteteran, ya, keteteran. Sehingga ini improvement-nya di leadership ya, menghadapi sponsor yang lebih senior ya atau stakeholder yang lebih senior, mengelola konflik antar unit, mempengaruhi tanpa jabatan gitu ya. Nah, influence without authority ini Bapak Ibu ya, ada satu metode yang bagus ya, ada satu metodenya. Satu metode yang bagus itu disebut metode Disraeli ya, metode Disraeli. Nah, sering saya memakai metode ini untuk mempengaruhi tanpa jabatan. Dan ini ya, influence without authority itu di PM Box 8 kalau nggak salah masih ada. Dan juga kalau di PM Box 6 itu namanya cuma influence saja. Ya, influence gitu ya, skillnya. Kemudian memimpin PM yang lain. Mungkin Anda senior, kemudian diminta untuk memimpin PM-PM yang junior gitu ya. Kemudian masuk krisis strategis. Nah, ini yang sudah masuk ke level yang keempat, mengenai krisis. Ya, situasional. Kita lihat situasional internal maupun eksternal itu krisis. Bagaimana kita menjadi pemimpin masih efektif. Kemudian yang terakhir adalah menggerakkan perubahan. Ini yang level 5 ya, leading change. Nah, ini tadi leading self, leading teams ya. Nah, kami sudah men-tailor made ini Bapak Ibu karena disesuaikan dengan pengalaman kami dan juga materi-materi yang lain yang relevan. Oke ya. Nah, ini leading self. Ya, leading self seperti ini Bapak Ibu. Leadership, leading self. Ya. Leading self itu Anda akan bisa efektif meleading self kalau Anda understanding self-nya Anda bagus. Anda paham nggak siapa diri Anda? Paling tidak ada 3 hal yang harus Anda pahami dari diri Anda. Yang pertama, personality Anda itu tipenya apa? Karena begini Bapak Ibu, kalau Anda tidak tahu personality Anda apa, Anda melit orang yang personality-nya bisa sama dengan Anda atau beda dengan Anda nggak tahu. Ya, misalnya Anda punya personality dominan, tapi memang
semua project manager dituntut menjadi personality yang dominan. Anda harus memiliki personality yang dominan. Walaupun personality asli Anda, natural Anda bukan dominan. Tapi Anda harus adaptasi ke dominan. Karena itu tuntutan pekerjaan Anda sebagai project manager. Kalau Anda terlahir sebagai orang dominan untuk menjadi project manager, seperti Pak Edit misalnya, orang dominan untuk menjadi project manager, adaptasinya tidak terlalu sulit dibandingkan kalau Anda lahir sebagai orang yang bukan dominan. Ya, misalnya orang influence, orang steadiness, atau orang conscientiousness. Nah, di leading self ini Anda harus paham, Anda ini punya natural personality apa. Nah, nanti ketika Anda ketemu dengan stakeholder atau anak buah Anda atau tim Anda yang dominan juga, Anda harus ngelitnya bagaimana. Nah, itu ininya Bapak Ibu. Ada teorinya seperti itu. Ya. Atau misalnya Anda orang yang naturality-nya dominan. Kemudian Anda ketemu stakeholder yang orang influence atau orang yang personality lain. Anda harus bagaimana gitu. Kalau Anda tidak mengenal diri Anda sendiri, terus gimana? Tidak efektif Anda. Anda hanya ini tebak-tebak aja ya. Anda scatter aja. Ya, itu yang pertama. Anda harus tahu siapa personality Anda. Yang kedua apa? Anda harus tahu modalitas Anda. Anda ini adalah orang yang dominan visual atau Anda dominan audio. Harus melakukan apa? Itu ada teorinya Bapak Ibu. Ya, untuk menaikkan potensi kita sukses melit orang, ya. Nah, kemudian juga intrapersonal. Anda harus betul-betul master di sini. Anda komunikasi dengan intra aja, dengan di dalam diri Anda bermasalah ya. Apalagi komunikasi dengan orang lain. Ya. Nah, ini yang penting makanya. Kemudian self assessment. Kemudian self mastery di sini ya. Nah, ini lebih detail lagi seperti ini ya. Leadership level in the organization. Ini kita harus dapat ya. Kita harus tahu kalau di organisasi yang profit oriented, leadership itu levelnya seperti apa? Yang seperti saya tadi bilang, Anda harus tahu, Anda harus paham. Kita harus paham bahwa level leadership itu ada leading self, leading others atau tim, leading leaders, kemudian leading dynamic situation sampai leading change. Itu kita harus paham. Kemudian masing-masing dituntut tuntutannya di dalam bisnis atau organisasi kita, terutama yang profit oriented itu apa. Kemudian kita kasih dasar-dasar ya, leadership harus tahu dasar-dasar leadership foundation. Kemudian mengenai smart goal gitu ya, teknik-teknik bagaimana apa namanya men-setting gitu ya target atau men-setting tujuan. Bapak Ibu, kalau smart goal itu baru satu metode. Masih ada satu metode lagi ya mengenai setting goal itu yaitu shooting the sun ya, shooting the sun. Ya. Nah, itu berbeda ya, seperti langit dan bumi. Kemudian di leading self ini kita harus paham 5 hukum leadership seperti saya tadi bilang. Nah, saya tadi bilang yang pertama leader a learner. Yang kedua adalah hukum integritas. Itu hukum yang kedua dari leadership, Bapak Ibu. Ya, karena integritas ini adalah segalanya bagi leaders. Kalau seorang leader kehilangan integritas, akan kehilangan segalanya dalam hal leadership loh ya. Apa itu integritas? Integritas adalah satu, kita melakukan hal yang benar dengan benar, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat. Nah, ini kan banyak sekali masalah di bisnis maupun ekonomi di negara kita yang gara-gara integritasnya nggak ada. Contoh, e-fishery. Tuh, e-fishery itu coba ya, sudah investornya banyak segala macam, kemudian apa? Rugi kan? Investri, mungkin teman-teman ada yang ini jadi lendernya investri gitu ya. Yang terakhir DSI. Itu kan masalah integritas, Bapak. Ya, melakukan hal yang benar secara benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Itu integritas. Yang kedua, integritas itu apa? Integritas itu adalah apa yang kita rasakan, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Itu integritas. Kongruen enggak?
Ada orang kita bilang A, kita melakukannya bukan A, yang B. Kalau kita kehilangan integritas, kita akan kehilangan influence, Bapak Ibu. Dan salah satu tuntutan project manager harus menginfluence without authority. Dengan authority aja, kita punya authority aja. Kalau kita tidak punya integritas, itu akan sulit. Apalagi nggak punya otoritas. Contoh nih, kita punya struktur organisasi, ada anak buah kita, di bawah kita. Yang struktur organisasi itu jelas, tidak dotted line. Itu kita punya otoritasnya, kan? Tapi kalau kita nggak punya integritas, kadang kita ngomong A, kemudian ya kita melakukannya P. Kita ngomong B, melakukannya O. Itu kita akan kesulitan untuk mengauthorize, menginfluence ini. Nah, Bapak Ibu, kalau integritas itu ada metode, namanya metode Gandhi. Ya, nah itu harus kita pelajari bagaimana metode Gandhi itu. Kenapa kok metode Gandhi itu sangat sangat efektif dipakai untuk meningkatkan integritas. Ya, kemudian hukum yang ketiga adalah hukum influence, ya, pengaruh. Hukum ketiga itu. Nah, hukum ketiga itu tadi saya bilang ada Disraeli method, ya, Disraeli method. Mungkin kalau Anda googling gitu ya, Bapak Ibu, bagaimana caranya menginfluence without authority, secara teoritis ada. Tetapi Bapak Ibu itu sering sekali berbeda dengan prakteknya. Itu yang sering saya hadapi. Nah, tetapi metode Disraeli ini itu yang sering sekali lebih tingkatannya lebih tinggi dan lebih efektif ya, lebih problem solver untuk masalah influence dibandingkan yang kalau Anda googling teori stepnya begini, prosesnya begini gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga understanding 8 elemen of wheel of life ini harus Anda tahu gitu ya. Apakah Anda ada yang kurang dari 8 elemen life hidup Anda. Kalau ada yang kurang Bapak Ibu, Anda akan tidak bagus di interpersonal communication. Kalau Anda tidak bagus di internal communication, Anda akan tidak bagus di organizational communication, sehingga leadership Anda juga akan nggak bagus. Ya, kemudian understanding self modality ini tadi sudah saya bahas, developing effective leadership gitu ya, behavior seperti apa, ada emotional intelligence di situ Daniel Goleman, dan itu juga diambil di PMBOK juga, PMBOK 7 sama PMBOK ada mengenai Daniel Goleman, AI, emotional intelligence. Tapi Bapak Ibu sebagai project manager, pengalaman saya, emotional intelligence itu nggak cukup Bapak Ibu. Ya, kalau emotional kan kita punya berapa? Punya 4 intelligence ya. Yang pertama EQ, ya, intellectual intelligence. Yang kedua EQ, ya, Daniel Goleman ini, emotional intelligence. Yang ketiga SQ, social intelligence. Yang keempat ini yang paling menentukan Anda sebagai project manager. EQ, ya, adversity intelligence. Adversity intelligence itu menggabungkan dari 3 ini. Apa itu adversity? Bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi, ya. Kita lepas dari krisis. Kita lepas dari permasalahan proyek kita. Itu butuh adversity quotient, kecerdasan adversity. Kecerdasan menghadapi situasi krisis. Itu butuh kecerdasan IQ, butuh kecerdasan emosional, dan butuh kecerdasan sosial dan spiritual. Oke, kemudian self materi, developing effective leadership habits gitu ya. Ada habits Bapak Ibu. Jadi habit yang paling harus Anda hindari itu 3 Bapak Ibu ya. Ya, disingkat BED. Apa itu BED? Yang satu blame. Blaming. Sebagai leader Bapak Ibu, Anda akan kehilangan integritas, Anda kehilangan pengaruh kalau Anda sifatnya blaming orang. Itu habit yang paling merusak leadership. E-nya apa? Ya, E-nya itu adalah excuses. Sering nyari-nyari alasan. Kalau Anda disalahkan sama customer, nyari-nyari alasan. Walaupun memang itu, ya, baik kesalahan Anda maupun bukan kesalahan Anda, ya. Don't be excuses. Kemudian D-nya apa? Denial, ngeyel. Tidak terbuka pikirannya. Dikasih masukan, dikasih ini, udah tertutup dulu. Alpha blocking tadi ya. Anaknya udah nggak masuk. Itu. Terus kemudian habit yang 3 habit yang paling Anda harus miliki apa? Disingkat OAR, OAR. Ya, O-nya itu apa? Ownership itu yang pertama. Sebagai leader, kalau Anda akan sukses sebagai leader, Anda harus punya ownership. Anak buah Anda salah, ownership-nya ada di Anda.
Ya, oke. Yang pertama, A-nya apa? Accountability. R-nya apa? Responsibility. Apa bedanya accountability dan responsibility? Bisa nggak kita membedakan? Kalau kita tidak bisa, bahkan itu dituntut sebagai kita sebagai seorang leader, kalau kita tidak bisa membedakan, ya kita tidak punya leadership yang kuat. Ya, lebih penting mana accountability atau responsibility? Ya, itu harus kita ketahui. Itu habits ya, leading time and resource. Jadi bagaimana kita melead time ya? Time management Bapak Ibu itu adalah mother of management. Yang namanya manajemen kita ada 4 ya, yang harus kita inikan supaya efisien. Manajemen resources ya, manajemen uang, manajemen material, tools dan equipment, yang terakhir manajemen waktu. Untuk memanage 3 sumber daya yang kita punya yang lain itu selalu ada komponen waktu. Ya. Kemudian ini leading work stress yang tadi saya bahas, Bapak Ibu. Anda harus mastery di stress management karena kerjaan project manager itu stressful banget. Apalagi kalau Anda di IT. 24 jam kerjanya. Coba aja nanti kita dengar Pak Erdit ya. Karena Pak Erdit di IT kerjanya 24 jam. Dulu saya juga begitu. Ya. Kemudian style leadership kita pelajari. Style Anda itu yang murni apa? Yang natural Anda apa? Apakah Anda seorang demokratis? Apakah Anda seorang transformasional? Apakah Anda seorang servant leadership? Apakah Anda seorang thought leadership? Atau Anda diktatorship? Ya. Nah, Bapak Ibu, diktatorship itu diperlukan, Bapak Ibu. Jangan salah bahwa diktatorship leadership itu dalam hal leadership loh ya. Itu nggak boleh digunakan, salah. Gitu ya. Maksudnya diktatorship itu salah, nggak boleh digunakan, harus kita hindari. Enggak, Bapak Ibu. Anda butuh. Jadi Anda project manager dan seorang leader, Anda itu seperti juru masak, Anda harus meramu menghadapi situasi itu. Ya. Termasuk diktatorship. Kalau deadline, kalau sudah kita krisis dan membahayakan harkat hidup orang banyak, Anda harus dituntut menjadi diktator. Itu kuncinya. Kalau Anda nggak diktator, sudah dituntut dan itu membahayakan merisikokan harkat hidup orang banyak, ya Anda akhirnya tidak diakui sebagai leader yang efektif. Ya, Anda perlu diktator, tapi harus tahu kontekstualnya. Ya, harus tahu kapan makainya. Makanya kita harus pelajari style-style leadership ini. Nah, kemudian biasanya satu orang itu punya naturality 1 atau 2 style. Nah, kalau dengan kita punya hanya 1 sampai 2 style saja, berarti kalau kita harus memakai sekian sesuai dengan kondisi situasinya kontekstual gitu ya, environmentnya, berarti kita harus beradaptasi. Yes, itu yang harus kita pelajari. Bagaimana dan kapan kita memakainya, terus kemudian kita bisa nggak memakainya. Kita harus berlatih untuk beradaptasi ke sana karena style kita berbeda dengan yang dituntut. Ya, nah itu harus kita jadi mastery di situ, Bapak Ibu. Ini baru leading cell. Nah, setelah kita memahami ini, baru kita terapkan. Kita menghadapi, kalau kita sudah master di situ, tahu mengenai style-style leader baru, dan semuanya ini baru kita praktekkan ke orang-orang yang kita lead. Ya, tim kita. Ya, tim kita. Nah, kompetensinya seperti ini ya. Ada leadership, leading others, ya. Kemudian tadi intrapersonal communication, sekarang interpersonal communication. Untuk tadi bisa berkomunikasi dengan interpersonal, Anda harus mengidentifikasi anak buah Anda atau orang yang sedang Anda ajak berkomunikasi itu personality-nya apa? Apakah dia orang dominan, apakah orang influent, ada orang steadiness, atau orang consciousness? Terus dia modalitasnya apa? Apakah dia orang visual, apakah dia orang auditory, atau apakah dia dominannya kinestetis? Nah, itu punya way of communication sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Anda nggak bisa ngebiahu ya. Apa yang nggak ngebiahu ya? Menyamaratakan, membuat sama setiap orang. Ya, karena orang itu berbeda. Anak buah Anda juga berbeda. Kemudian konflik manajemen, kan ini sudah menyangkut ini. Ya. Nah, yang penting dalam konflik manajemen, mungkin Anda akan menerima 5 teori gitu ya, kolaboratif, kemudian apa? Menghindari gitu ya, kemudian konfrontasi gitu ya, compromising dan segala macam.
Tetapi yang paling penting, setiap orang itu punya jalur resolusi konflik berbeda-beda. Ada orang yang menghindar dulu, baru kompromis, baru kolaboratif. Ada orang yang pengennya konfrontasi, langsung aja, udah ayo temuin, biar cepat selesai. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang Anda harus pahami di anak buah Anda. Ya, si A ini jalur resolusi konfliknya seperti apa? Si B jalur resolusi konfliknya seperti apa? Yang akan komplek kalau jalur resolusi konflik apa? Resolusi konfliknya bertentangan. Satunya menghindar, satunya pengen ketemu gitu. Pengen selesai saat itu juga gitu ya. Nah, itu yang Anda perlu perhatikan sebagai seorang leader di tim. Kemudian performance management ya Bapak Ibu. Performance management itu Anda pegang gini Bapak Ibu ya. Untuk KPI itu ada 7 faktor. Anda harus penuhi. Anda menuntut KPI ke tim Anda, tapi Anda harus menyediakan 7 faktor ini. 7 faktor itu yang pertama sudah saya ini kan tadi knowledge. Apakah knowledge mereka cukup atau enggak? Anda menuntut KPI tapi tidak memberikan knowledge, tidak memastikan knowledge-nya dia cukup, ya sama saja lose-lose. Anda lose kalau Anda malah emosi gitu ya. Dia juga akan akhirnya akan apa? Alpha blocking, akan minder, akan takut kepada Anda. Kalau ini ya knowledge, skill, kemudian motivasi, ya habit, ya tadi sudah saya singgung semua, ya kemudian environment, kemudian communication dan juga evaluation. Nah, ini problem solving dan decision making. Nah, problem solving, decision making itu yang paling penting adalah bagaimana menemukan problem itu satu. Kemudian bagaimana itu menggali root causing. Sering root causing kita hanya berhenti sampai ke fishbone, Ishikawa. Ya, seven management method. Ya. Nah, itu kurang kalau untuk proyek-proyek yang kompleks. Kita harus sampai ke 5 whys, bahkan 7 whys ya, Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita harus ini supaya Anda akan efektif menjadi leading others. Nah, ini Bapak Ibu lebih ininya, lebih detailnya intercommunication ada hukum kedua dari leadership. Ini 5 hukum berikutnya dari 5 yang tadi. Tadi saya belum sebutkan yang pertama influence. Yang pertama leaders are learner, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah influence, yang keempat itu empowerment, Bapak Ibu. Ya. Anda harus memahami di level ini empower. Ya, empowerment itu apa? Pemberdayaan. Pemberdayaan itu kalau di tempat kerja itu dari 7 KPI tadi paling tidak Anda kuasai 2, yaitu apa? Skill dan motivasi. Anda akan ketemu anak buah Anda yang skillnya rendah, motivasinya rendah. Ada pasti anak buah Anda yang seperti itu. Ya. Nah, Anda harus apakan untuk memberdayakan? Kita harus tahu yang namanya berdaya itu apa? Definisinya apa sih? Kalau di tempat kerja yang namanya berdaya Bapak itu kalau skillnya tinggi, motivasinya tinggi. Ya, sehingga Anda harus membawa setiap anak buah Anda itu ke sana. Ya, yang motivasinya masih rendah, Anda harus naikkan motivasinya. Yang skillnya masih rendah, Anda harus naikkan skillnya. Ya, jadi Anda punya 4 apa? 4 kombinasi. Skillnya rendah, motivasi rendah, Anda harus apakan? Itulah yang disebut Anda harus coaching, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melulu Anda harus mendevelop mereka, memberikan training. Ya. Tidak semua anak buah Anda membutuhkan training, Bapak. Tidak semua anak buah Anda membutuhkan mentoring. Ya. Coaching nih, satu coaching. Kenapa kok coaching? Di orang yang motivasinya rendah dan skillnya rendah. Kemudian kalau motivasinya rendah, tetap rendah, skillnya tinggi. Ini biasanya orang yang senior, sudah senior, skillnya pasti tinggi, tapi motivasinya rendah. Bisa saja dia sedang ada masalah, mungkin masalah keuangan, masalah anaknya, masalah istrinya, atau masalah suaminya. Nah, saat itu Anda harus supporting atau counseling. Nah, dasar antara coaching dengan counseling itu sama, yaitu bertanya, bukan mengarahkan. Kenapa kok bertanya? Karena orang yang motivasinya rendah itu sedang alpha blocking, Bapak Ibu. Anda tuturin apapun akan mental karena terblok, tidak masuk ke pikiran bawah sadarnya. Semua orang itu berpikir, memutuskan, bertindak bukan di pikiran sadar, tapi di bawah sadar. Saya bisa buktikan itu. Cuman waktunya nggak cukup. Kalau saya buktikan bahwa manusia kita semua itu memutuskan sesuatu, bertindak, melakukan sesuatu itu karena didrive oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar kita. Ya, itu scientific dan bisa dibuktikan ya, neuroscience-nya. Kemudian yang posisi yang ketiga sebaliknya, ya. Skillnya rendah, motivasinya tinggi.
Ini biasanya orang-orang fresh graduate yang baru diterima kerja atau diterima pindah ke perusahaan kita. Motivasinya tinggi, tapi skillnya masih rendah. Nah, itulah yang baru kita kasih mentoring. Mentoring itu ya kita training, kita kasih tahu, atau kita kirimkan ke kelas training. Gitu ya. Nah, kenapa kok kita mentor? Mentor itu apa? Nuturin. Kita mendirection dengan pernyataan, bukan pertanyaan. Kenapa? Karena dia tidak alpha blocking, motivasinya sudah tinggi. Sehingga dituturin itu dia sudah terbuka. Ya, gerbang gerbang frekuensi otaknya itu terbuka gitu ya. Kemudian kondisi yang keempat, kalau sudah tinggi sama tinggi, motivasi tinggi, ininya tinggi, apa? Motivasi tinggi, skillnya tinggi, itu harus delegating. Jangan sampai motivasi udah tinggi, apa namanya, skillnya tinggi, Anda masih mentoring aja, malah dia down. Contoh nih misalnya Pak Erdit. Pak Erdit sudah motivasi tinggi kerjanya, ya siap 24 jam. Skillnya udah tinggi, nggak usah lagi di training, nggak usah lagi di mentoring. Udah delegating aja Pak Erdit, ini ada project, sampean buat project spec, dulu project spec, project management plan-nya. Begitu saya approve, saya delegasikan ke Anda. Kalau Anda tidak call ke saya, the show must go on. The show go on. Saya nggak akan jawab. Ya, permainan terus. Nah, itu delegating. Nah, delegating itu alat buat Anda sebagai leader untuk empower orang, mengempower anak buah Anda, untuk menggroom up dia, melevel up mereka. Anda harus bisa delegating. Ya, tapi harus syaratnya orang itu motivasi tinggi, skillnya udah tinggi. Nah, oke itu ya Bapak Ibu mengenai leading, itu 5 hukum ya. Hukum yang kelima adalah proses, hukum proses ya. Anda harus berproses, Anda harus menciptakan proses, dan Anda harus menyadari bahwa semuanya ini proses. Untuk menjadi leader Anda juga harus berproses. Untuk menjadi project manager harus berproses. Dan Anda harus istilahnya menyadari bahwa semua itu perlu proses ya, supaya Anda nggak stres gitu ya. Anda pengennya shortcut, Anda pengennya cepat, nggak melalui proses gitu ya. Nah, itu nanti bisa membuat kita sendiri stres. Oke, nah kemudian leading leaders, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling tidak Anda setara dengan ini. Anda harus paling tidak sampai ke level yang ketiga ini sebagai project manager. Kalau di organisasi bukan project manager, struktural, itu biasanya para GM. Ya, dapat leading leaders. Ya, jadi leadership ya, leading leaders ada organizational communication, tadi ada intrapersonal, ada interpersonal, ada organizational communication. Ya, Anda harus bisa membuat executive summary. Executive summary itu seperti apa intinya, bagaimana cara membuatnya, dibuatnya kapan. Executive summary itu dibuatnya paling belakang. Banyak juga orang yang membuat executive summary paling dulu gitu ya. Nah, itu salah. Ya, public speaking, Anda harus menginfluence, karena Anda kalau di level project manager, Anda harus bisa bicara di muka umum. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ya, Anda harus bisa beradaptasi. Leading culture and diversity. Kemudian leading ya various generation. Sekarang sudah multi generasi, ada generasi Z, generasi milenial, bahkan mungkin generasi alpha. Ya, bagaimana Anda melit tim Anda yang multi generation? Anda harus tahu. Ya, yang jelas mereka berbeda-beda, berubah-ubah. Tapi personality, ilmu personality, sama ilmu modalitas, sama ilmu 8 elemen kehidupan, itu nggak berubah, Bapak. Walaupun dia generasi alpha, generasi Z, generasi milenial, itu sama dengan kita. Yang berbeda adalah beberapa karakteristiknya. Ya, berbeda. Effective leader power, Anda harus menggunakan power. Ya, termasuk power knowledge itu adalah power pengalaman Anda, power kemudian network Anda. Makanya teman-teman kan bernetworking lah di misalnya PMI atau misalnya Prince2, bernetworking itu Anda akan punya power di situ ya, power Anda kan akan lebih bagus lagi. Nah, kemudian ini lebih detail lagi, ada solution based behavior, problem analysis and finding, problem root causing ya, solution analysis, kemudian decision making ya. Nah, decision making itu ada piramid decision making, Bapak Ibu, ada effective leader, ya, sharing vision in business, leading in directing different generation, ya, public speaking, fundamental and teknik, ya, leading with storytelling, ya, seperti Steve Jobs, ya, belajar storytelling. Kemudian belajar juga law of leadership yang untuk level 3, public speaking, leading presentation, terutama leading with keynote speech. Anda mungkin kalau sudah jadi GM atau jadi
misalnya project manager senior, bagaimana Anda mungkin diundang untuk memberikan keynote speech ya, 15 menit, 10 menit, 15 menit ya, bagaimana Anda bisa dalam waktu sesingkat itu tapi influensial Anda bisa ke tim Anda yang cukup besar di sini ya, keynote speech. Kemudian building and leading high performance team and leaders. Karena tugas utama leader itu ada tiga. Oh ya Bu ya. Apa tugas utama? Nama menerapkan visi apa? Membuat visi atau arah. Yang kedua, mengempower tadi sudah saya ceritakan, empower, memotivasi, tapi motivasi aja itu salah satu faktor empowerment. Selain motivasi adalah skill. Kalau mau yang 7 KPI tadi Anda masukkan dalam faktor empower. Kemudian yang ketiga adalah create greater leader. Ya, tidak hanya create leader Bapak Ibu ya. Anda harus menciptakan leader yang lebih hebat dari diri Anda. Nah, itu baru leadership yang great, leader yang great ya. Dari good to great ya, itu waduh lupa saya pengarangnya. Bukunya Good to Great itu pernah diadopsi PT Telkomsel tahun berapa ya? Nah, saya pernah waktu itu bahwa Telkomsel melakukan Good to Great ya. Saya ingat banget ada kampanyenya itu ya. Itu ya kita belajar dari orang itu, bukunya silahkan baca Bapak Ibu, bagus tuh Good to Great. Oke, jadi levelnya kalau leadership good to great itu gini. Kalau good itu adalah pada saat leader itu menjabat. Tapi kalau great adalah diukur pada saat orang itu sudah nggak menjabat. Kalau dia tidak menjabat, tapi organisasinya sama orang-orangnya itu growingnya lebih bagus dari dirinya, bahwa leader itu adalah great, gitu ya, ke level great. Itu kata buku itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian level 4 leading dynamic situation ini nggak akan saya bahas, Bapak Ibu, ya, tapi nanti bisa slide-nya Anda baca sendiri sampai leading leaders karena project managers itu tuntutannya sampai leading sampai yang ketiga saja. Kecuali kalau Anda mungkin jadi apa? Jadi head of PMO. Jadi head of PMO, Anda mungkin perlu yang level yang keempat, gitu ya. Kemudian Anda menjadi C level, Anda perlu yang kelima, leading change, ya. Nah, head of PMO, Anda butuh leadership yang level yang keempat, ya, paling tidak. Oke ya, nah ini leading change sama leading dynamic situation saya go through saja sudah ini karena waktunya. Nah kemudian ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu 10%, kemudian 20%, kemudian 70%. Kemudian ada human competence, ya. Ini yang kami adopsi di Pranama, ada business competence, kemudian ada professional competence. Nah profesional PMP itu di sini Bapak Ibu, ya certificate PMP itu di sini. Ya, Anda perlu lebih deep down lagi ke sini. Karena kalau Anda menguasai human competence, Bapak Ibu, Anda tidak mudah ini ya, tidak mudah dikalahkan. Meskipun pada saat kompleks, pada saat krisis dan pada saat apa? Stres, kita tidak mudah kalah. Nah, itu yang di-develop perusahaan-perusahaan yang multinasional company bagaimana membekali ke human competence ini. Ya. Nah, kemudian bisnis kompeten, nah, kemudian profesional. Nah, seringnya sekali perusahaan-perusahaan kita banyak kan di sini Bapak Ibu. Ya, 80% itu mendevelop orang-orangnya di modul-modul ini. Gitu ya. Ini mungkin 15%, kemudian ini 5%. Tapi kalau perusahaan-perusahaan dan negara maju, ini dibalik ini Bapak. Ya, human competen itu karena human competen itu jadi apa? Jadi fondamennya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau human kompetennya nggak bagus, apapun yang kita pelajarin, sebanyak apapun yang kita ketahuin, akan tidak efektif kalau kita pada waktu itu stres. Nah, atau istilahnya alpha blocking. Ya, ini fondasinya. Kalau kita pengen menaikkan bangunan ini menjadi tinggi di bisnis maupun profesional kompeten, ya, maka fondasinya harus dikuatkan dulu, baru dinaikkan. Nah, sering sekali saya mendengar ada BIMTEK. Itu di sini Bapak Ibu. Ya, BIMTEK, bimbingan teknis. Ya. Nah, sering sekali kalau di kementerian atau di lembaga gitu ya, istilah trainingnya BIMTEK. Ya. BIMTEK ini, BIMTEK itu kebanyakan ya. Tapi
Jarang sekali yang ini tadi. Makanya banyak kejadian fraud, banyak kejadian tidak etis, banyak kejadian melanggar moral, gitu ya. Nah, karena human competence kita hanya kita dapatkan waktu kita SD, gitu ya. Dulu nggak tahu sekarang ada PMP nggak, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, ini yang kita adopsi Bapak Ibu supaya teman-teman Bapak Ibu semua bisa menularkannya juga, ya. Nah, terima kasih banyak atas waktunya, materinya sudah saya berikan semua. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke question and answer, gitu ya, kita dengarkan 5-10 menit sharing best practice dari apa yang tadi saya bahas ya, mungkin satu atau dua, mungkin di leading self atau leading others atau di leading leaders dari Pak Erdit. Silakan Pak Erdit. Masih di mute Pak Erdit. Oke, terima kasih Pak Eri. Ya, saya bingung ya. Tadi udah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Eri ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kembali lagi, saya mungkin share cuman 1-2 slide aja. Tadi apa namanya? Oke, jadi berhubung Pak Eri sudah selesai dan luar biasa tadi ya. Sangat menarik sekali. Jadi mungkin saya cuman menambahin sedikit saja ya. Eh, Lebih ke pengalaman ya. Jadi teman-teman pengalaman singkat saja karena terus terang tadi ya Pak Eri itu sudah menjelaskan dengan sangat tajam ya tentang 5 level leadership ini. Kalau boleh saya berbagi sedikit bumbu dapur aja ya dari perjalanan lebih dari 25 tahun saya di lapangan ya, mulai dari menangani proyek di pelosok terpencil gitu ya, sempat keliling-keliling juga di luar gitu ya, sampai mengelola portfolio yang begitu besar ya, eh, billion USD ya. Oke, jadi dari miliaran bahkan triliunan di level global ya. Jadi pelajaran terbesarnya bukan tentang secanggih apa software yang kita gunakan gitu ya. Jadi terima kasih Pak Eri atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya. Menarik sekali ya melihat bagaimana framework ini apa namanya membedah evolusi seorang PM ya. Mendengar penjelasan Pak Eri tadi ya tentang 5 level leadership itu saya seperti sedang menonton ini loh film dokumenter ya. Termasuk dokumenter perjalanan karier saya sendiri ya selama lebih dari 25 tahun terakhir. Jadi kalau saya refleksikan ke dalam perjalanan karir ya di industri ya terutama di IT, saya pernah di kalau sekarang telekomunikasi ya banyak di telekomunikasi, di banking, di manufacture, di retail juga ya. Saya merasa framework ini adalah cermin nyata dari apa yang saya alami ya. Jadi ini benar-benar real praktek ya. Oke, kalau boleh saya bagikan sedikit refleksi nyata di lapangan ya. Saya ingat dulu itu lucu. Saya tuh sering ketawa sendiri ya. Lucu sekaligus tragis ya teman-teman ya. Saya pernah begitu perfeksionis sampai sampai saya lebih stres daripada tim saya ya. Saya merasa kalau saya tidak turun tangan sendiri ke lapangan, proyek akan hancur lebur. Itu adalah fase superhero palsu ya. Hasilnya proyeknya memang jalan gitu ya. Tapi saya masuk rumah sakit ya karena kecapean, kelelahan dan sebagainya. Nah, di situ saya belajar ya, leadership itu dimulai dari memimpin diri sendiri untuk percaya pada orang lain ya. Jadi itu ya. Kemudian kalau dilihat dari level 1-2 tadi ya dijelaskan Pak Eri dengan baik, leading self and others ya. Saya itu mengalami saat mulai karir saya habis lulus kuliah dari Bandung ya. Kebetulan saya sama istri saya itu adik kelas jadi lulus kuliah juga nggak lama kemudian nikah ya. Akhir tahun 90 hingga tahun 2000-an lah ya. Lucunya dulu saya benar-benar terjebak dalam apa yang Pak Eri sebut tadi apa? Delivery mode ya. Saya merasa keren kalau dayu saya berkerut, mata saya panda gitu ya. Terus meja penuh dengan print out gancar gitu ya. Saya mikir jadi PM hebat itu artinya Superman ya. Jadi Superman bisa mengerjakan semuanya sendiri. Nah, indahnya adalah saat saya sadar ya bahwa
self mastery bukan tentang mengerjakan semua, tapi tentang mengendalikan ego kita ya. Saya belajar bahwa project manager yang baik, yang hebat itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling mampu membangun komunikasi dengan tim ya secara jernih supaya apa? Supaya kapalnya nggak karam ya, hanya karena miskomunikasi teknis. Jadi saat itu saya benar-benar ya fokus saya tuh keluar dari sekedar delivery mode ya dan membangun self mastery. Saya menyadari bahwa PM bukan hanya soal mengelola jadwal, bukan cuma masalah komunikasi interpersonal ya, intra dan inter ya yang kuat gitu ya. Tapi dalam hal ini saya perkuat dengan mengambil beberapa sertifikasi. Nah, itu yang mungkin di webinar yang sebelumnya ya, saya ngambil sertifikasi ya, di project ya, termasuk PMP ya, agar kita punya pondasi yang kokoh untuk memimpin tim ya, berpikir secara terstruktur ya, memimpin tim di proyek-proyek yang nilainya begitu besar ya, jutaan dolar, dan di perusahaan yang multinasional ya, seperti Ericsson ya, saya sempat juga di Hewlett Packard ya, perusahaan US ya, terus nyebrang ke Swedia. Nah, itulah yang saya alami ya, waktu level 1, 2 ya. Nah, waktu level 3 ya, level 3 tadi apa? Leading leaders ya. Itu menjadi titik balik yang sangat krusial ya. Pengalaman saya eh, termasuk yang mengantar saya jadi volunteer, terus kemarin pemilu ya, sempat terpilih juga ya, jadi Board of Director Education ya, VPD, Project Management Institute ya, untuk chapter Indonesia. Kemudian 6 tahun berturut-turut juga, alhamdulillah ini teman-teman nih yang milih maupun yang menilai ya, 6 tahun berturut-turut sebagai best mentor ya, most favorit juga, most aktif gitu ya. Dan apa ya, ini benar-benar apa ya, ini fase yang sangat menyentuh bagi saya. Pengalaman 6 tahun berturut-turut di situ kan berarti menghargai yang membuat saya motivasi motivasi saya ya sebagai trainer, mentor, coach itu makin tinggi ya. Ini implementasi nyata dari Courage Leader tadi yang disebut Pak Heri. Jadi ada satu momen indah saat saya itu waktu itu membimbing banyak junior-junior PM juga ya, oke, yang selevel maupun yang di bawah saya gitu ya, yang masih muda-muda, yang bahkan terlihat hampir menyerah Pak, karena tekanan proyek ya, saking tingginya tekanan proyek. Nah, saya tidak memberi jawaban yang teknis kepada para junior PM, tapi saya melatih solution based behavior-nya ya. PM junior ini awalnya biasanya ya itu mereka masih sungkan-sungkan, malu-malu, ragu-ragu, hampir nyerah ya karena tekanan proyek yang begitu masif. Terus melalui proses leading leader, saya melihatnya mulai tumbuh ya. Saya encourage juga termasuk di sertifikasi ya. Kita tunjukkan contoh experience waktu kita lulus dengan baik gitu ya, dengan sempurna, all above target gitu ya, sehingga sekarang dia berhasil ya. Terus terang dia berhasil setelah lulus certified ya, terus benar-benar menjalankan apa yang kita share selama itu ya. Sekarang salah satunya itu jadi direktur PMO di sebuah perusahaan besar lah. Dan melihat orang yang kita bimbing itu lulus gitu ya, ngabarin Pak RD terima kasih alhamdulillah atas bantuannya, itu happy-nya luar biasa ya, bangga, terharu ya, ikut happy ya, jadi benar-benar ya itu speechless ya, jadi melihat orang yang kita bimbing sangat berhasil ya, bahkan mungkin juga melampaui kita gitu ya. Itulah keindahan tertinggi dari seorang leader, teman-teman ya. Itu adalah legacy, bukan cuma sekedar delivery ya. Oke. Jadi saya melihat itu mereka ya diantaranya beberapa tahun kemudian menghubungi saya ya, bukan tanya soal proyek lagi ya, atau tanya tentang sertifikasi bagaimana belajar untuk lulus, tapi akan bisa pamer bahwa dia baru saja dipromosikan jadi manajer, kemudian jadi director. Nah, disitulah saya paham ya apa yang tadi disampaikan Pak Eri, bahwa keberhasilan kita itu bukan tentang angka di budget ya, tapi tentang berapa banyak pemimpin baru yang berhasil kita bantu, kita support, kita lahirkan gitu ya. Jadi itu momen-momen yang
menyentuh bagi saya ya. Waktu masuk level 3 ya, leading leader gitu ya. Oke, jadi selama sekian tahun ya, saya jadi mentor mungkin udah 10 tahunan ya. Oke, 6 tahun mendapat penghargaan itu salah satu yang sangat uh, meningkatkan motivasi saya ya, gitu ya. Dan itu adalah legacy ya, bukan sekedar delivery. Oke, waktu masuk ke level 4 ya, leading dynamic solution ya, saya karena waktu itu juga udah sempat dengan teman ya, mendirikan perusahaan juga gitu ya. Cuman passion saya memang mengajar ya, jadi meskipun sudah mendirikan perusahaan, salah satunya perusahaan IT ya, ada toko juga kecil-kecilan, itu eh, ya sebagai program director ya, ngelit PMO juga ya. Waktu itu sempat di Apselindo dengan teman saya dari Singapura, kita mendirikan perusahaan dan grup kita berhasil dengan maju gitu ya, sampai sekarang gitu ya masih ada sharing ini apa namanya holder juga di situ. Kemudian termasuk di Pranama ini juga ya, waktu di Ericsson juga. Tentu saja tantangannya jauh lebih kompleks ya, karena di sini kita membawahi leaders ya. Jadi saya tidak hanya bicara, kembali lagi ya, bukan cuma soal delivery ya, tapi bisnis performance dan mengendalikan situasi yang sangat dinamis ya. Sebagai contoh seperti digital transformasi di lintas industri ya. Kita harus mampu melihat kompetisi dan menyeimbangkan constraint untuk memberikan hasil pada skala yang masif. Jadi result at scale, nah tadi ya, yang dijelaskan oleh Pak Eri saya catat. Sebagai program manager, program director ya, kemudian termasuk menghandle PMO yang mengelola portfolio dengan nilai yang begitu tinggi. Saya masuk ke fase situation control ya. Di sini ceritanya nggak lucu lagi ya, tapi justru menantang, sangat menantang ya, menghadapi situasi dinamis di industri telco ya, ICT ya, yang perubahannya secepat kedipan mata ya, set 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 ya. Saya belajar bahwa bisnis performance itu adalah panglima ya. Kita harus bisa menyeimbangkan kompeten constraint di tengah badai kompetisi global seperti ini ya. Dan di level ini ya, PM itu bukan lagi sekedar eksekutor ya, tapi pilar strategi perusahaan ya. Oke, termasuk peran saya sekarang ya sebagai CEO Global Business Director ya, termasuk di Pranama juga. Fokus saya sekarang di economic evolution dan innovation paradox. Saya bertanggung jawab menggerakkan perubahan organisasi, kemudian memastikan talenta-talenta PM kita itu ya agile ya, memastikan setiap inisiatif strategis berdampak langsung pada pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan ya. Jadi Pak Eri, saya sangat setuju sekali ya bahwa tanpa framework yang terintegrasi seperti ini, PM itu akan terjebak jadi pemadam kebakaran ya selamanya ya. Jadi framework ini membantu kita bertransformasi dari seorang implementation manager menjadi strategic leader ya. Oke, dan terakhir level 5, leading change ya. Sekarang saya memegang amanah ya, termasuk di sebagai CEO ya, delivery director global business director. Pranama ini fokusnya adalah leading change ya. Kita bicara tentang economic evolution dan agile innovation. Jadi di sini saya memandang setiap tantangan paradok inovasi ya, bagaimana kita tetap stabil tapi tetap lincah. Jadi kesimpulannya Pak Eri, framework yang Bapak sampaikan ini sangat relatable ya, tanpa naik level dari sekedar mengelola tugas ya, kemudian mengelola perubahan ya, seorang PM itu akan jadi petugas administrasi yang punya gelar. Oke, tapi dengan framework ini kita benar-benar membangun project leaders who deliver result at scale. Oke, terima kasih Pak Eri. Mungkin itu sharing dari saya.